Gimana? Di antara kalian sudah ada yang menjenguk Rizal Fadila? Udah gimana situasinya sekarang? Masih hidup? Masih lah, Pung. Kemarin dia itu konferensi pers. Konferensi pers atau memberikan keterangan depan wartawan. Oh iya, Pung. Cuman kepalanya aja yang nampak. Tunjukin dong badannya, tangannya, kakinya, luka-luka lecetnya. Ya kan, setelah itu ronsennya kalau memang dia patah tulang. Tara, Mak Jreng. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit. Di channel ini, kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan terkini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini, siapa lagi kalau bukan Opung Parbelak. Selain ulasannya daging semua, juga sangat koclak dan dijamin mengocok perut kita semua. Sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat setelah seharian bekerja. Tonton hingga habis ya guys, karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi, mari kita saksikan dulu videonya hingga usai, baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, membahas apakah Opung kali ini, mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Gimana? Di antara kalian sudah ada yang menjenguk Rizal Fadila? Udah gimana situasinya sekarang? Masih hidup? Masih lah, Pung. Kemarin dia itu konferensi pers. Konferensi pers atau memberikan keterangan depan wartawan. Oh iya, Pung. Cuman kepalanya aja yang nampak. Tunjukin dong badannya, tangannya, kakinya, luka-luka lecetnya. Ya kan, setelah itu ronsennya kalau memang dia patah tulang. Banyak kali kaya. Yang kami pertanyakan itu betul atau betul? Iya kan begitu. Gak usahlah dimain-mainkan. Kita ini gak semuanya orang bodoh. Kalau yang bodoh-bodoh itu ngumpul sebelah sananya itu. Sebelah sana ngumpul ya. Nah, sekarang biar tahu kalian, kemarin kan pernah mereka melakukan podcast, ya kan? Sebelum ada pemanggilan. Rame-rame orang ini, rame-rame. Ya, sekarang kita mau bahas itu dulu ya. Kita mau bahas satu persatu, poin demi poin. Apa-apa saja penyiasatan-penyiasatan yang mereka utarakan di dalam podcast mereka ya. Langsung aja biar nggak usah lama-lama, capek lama-lama. Oh iya, sebentar dulu sebelum kita masuk kepada inti permasalahan, ya kan? Jadi Opung Parbelak mau mengucapkan sama kalian semuanya terima kasih banyak ya, karena kalian semuanya Opung Parbelak dan juga teman-teman boleh berangkat ke kota Solo kemarin ya. Jadi dari tanggal 20 April ya, tanggal 20 sampai 27 April kita ada di kota Solo, Yogyakarta, dan Jakarta. Nah ya, jadi kemarin kita sempat utarakan kepada Bapak Joko Widodo bahwasanya kita, YouTuber Nusantara, Opung Parbelak, Mas Agri, dan yang lain sebagainya, kita berencana akan pergi ke IKN dalam rangka menunjukkan kepada teman-teman, membuktikan kepada teman-teman semuanya bahwasanya IKN itu memang sedang dalam proses ya, tidak mangkrak sama sekali seperti yang diutarakan oleh motivator lintas benua. Bung, dari kemarin kau bilang lintas benua siapa sih orangnya, Bung? Pokoknya satu aja cluenya, keriput, bau tanah, dan mau mati. Kalau masalah mau mati pun kan kita semua mau mati. Memang betul. Tapi dia yang lebih mendekat ke liang kubur daripada kita.
Ngeri kali omonganmu itu, Pung. Dari segi usianya aku bilang. Nah, kita kemarin sudah Zoom meeting ya. Semua anggota YouTuber Nusantara yang ada sekitar 24 orang anggota ya. Jadi kita sepakati tanggal keberangkatan kita dan tanggal kepulangan kita mulai dari tanggal 16 Agustus 2025 sampai 20 Agustus 2025. 16, 17, 18, 19, 20 ya. Nah, kemungkinan besar kan juga kan di situ kan juga akan diadakan peringatan 17 Agustus ya, peringatan Hari Kemerdekaan. Mudah-mudahan YouTuber Nusantara juga diundang. Tolong dong siapa yang bisa memfasilitasi? Mudah-mudahan ini didengar oleh seseorang ya. Kepengen juga kita ikut upacara dengan Bapak Presiden. Kalian juga kepengen kan semuanya sebetulnya kan? Kepengen kan? Kalau memang kalian kepengen, biar kami mewakilkan. Biar kami yang mewakilkan, gak apa-apa. Mungkin kalian gak terlalu punya banyak waktu. Dan juga kalian gak terlalu punya banyak, budget untuk ongkos ke IKN kan begitu. Udah, wakilkan aja sama kami. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkontribusi ya seperti kemarin ya kami tidak bisa tidak bisa melakukan segala sesuatunya itu tanpa bantuan kalian ya. Kalau ingin ingin berkontribusi sebelah kanan seperti biasa ada nomor rekening, sebelah kiri juga ada nomor WA ya. Anda bisa konfirmasi di nomor tersebut. Oke? Jadi itu aja yang aku hindari, aku nggak mau dibilang pengemis. Lama-lama nanti aku dibilang pengemis. Bilang aja kau mau jalan-jalan ke IKN. Sedangkan yang kemarin aja banyak yang komentar. Aku bilang lah kan kemarin video kemarin Opung Parbelak. Ini di channel satu lagi. Ku bikin judulnya memang Jatuh Miskin Setelah Pulang dari Solo. Iya kan? Karena aku bilang di rekeningku tinggal 123.000 lagi. Iya kan? Apa dibilangnya? Nggak mungkin lah jatuh miskin, hati-hati. Dilihat Bapak Jokowi nanti. Channel ini juga ditonton Bapak Jokowi. Sekarang begini, ya kalau bicara jatuh miskin, ya hari itu jatuh miskin. Ya kan karena apa? Udah habisnya. Kan begitu. Ya udah dicari lagi. Kan begitu. Kita kumpul lagi uang dari gajiku pribadi, dari usahaku, ya. Kalau memang nanti tidak mencukupi contohnya, ya tetap kita akan berangkat ke IKN, apapun ceritanya. Ya, dengan risiko anak-anakku nggak boleh kubawa lagi. Karena apa? Berat kali di ongkos. Berat. Mungkin aku sama istriku aja nanti yang berangkat. Ya, doakan kalian semuanya. Biar kami boleh tiba di IKN dengan selamat dan semua terpenuhi kebutuhan kami. Amin ya robbal alamin ya. Jadi sekarang kita bahas dulu manusia supir ini. Memang manusia supir ini supir sibuk. Ya, super repot. Super nyinyir. Super fitnah. Super rusak. Ya rusak lah coba. Gara-gara ulah mereka coba. Ya, itu aja yang dibahas di media sosial. Cuman ini bangsa satu-satunya di muka bumi ini yang masih membahas-bahas ijazah presidennya. Lapet. Kalah apa orang ini semua. Ya, kita lihat dulu satu persatu. Kemungkinannya bahwa ahli yang dipilih oleh kepolisian itu akan netral? Tidak ada ya, kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, polisi tetap tends to abuse the evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka. Kecuali ada people power kita ini, ya. Ini sudah akhir the end of Joko Widodo, gitu loh. Ini bab terakhir dari dinasti Joko Widodo. Jangan biarkan kita jadi negara pengecut hanya karena takut sama satu keluarga. Apa dibilangnya? Kita akan kuat dengan people power.
Kecuali ada people power. Kok makin lama kok makin mirip kok masih si Amin Rais. Dikit-dikit people power, dikit-dikit people power. People power atau upil power? Segini yang kalian bilang people power. Upil power. Ku bilang sama kau ya kan, sebelum kau ngomongin masalah people power, Amin Rais dari mulai reformasi sampai sekarang udah ada sekitar 1276 kali bilang people power. Hitung itu 1276 kali. Ingat, angkanya itu 1276 kali. Ya, kalau dia nggak catat, aku catat. Kau pun hati-hati, kau pun data-datamu itu, catatanmu apa tuh, apa bisa di bedah forensik. Bedahlah, bedah. Bawa itu ke ke kantor digital forensik, ke laboratorium. Ya, coba ya, apa dia bilang apa? Ya, kita tidak akan pernah percaya dengan kepolisian. Karena apa? Ya, karena ya kepolisian itu selalu berusaha untuk mengintervensi, berusaha untuk merusak barang bukti, berusaha untuk mengaburkan sebuah peristiwa. Jadi maksudmu kepolisian Republik Indonesia sudah berdiri beberapa puluh tahun, ya, semua yang dilakukannya nggak ada yang benar. Udah aku bilang ini, kalau kalian tengok video fullnya ini, ya, ini selalu muaranya itu ke Listio Sigit, muaranya itu Tito Karnavian. Ya, setelah itu muaranya kemana lagi? Pokoknya orang-orang yang sakit hati, yang pernah dia sakit hati gara-gara mereka itu, gitu loh. Gara-gara keterangan ahlinya itu nggak dipakai. Udahlah, ya jangan kalian framing. Jadi mereka ini sedang mencoba ya memframing bahwasannya kepolisian nggak bisa dipercaya. Salah besar. Kalian yang satu pun nggak ada yang bisa dipercaya. Sebuah institusi terhormat, walaupun kadang-kadang ada oknum yang tidak terhormat. Kalau bicara oknum ini, semua institusi itu ada-ada aja yang tidak terhormat. Kejaksaan ada oknum yang tidak terhormat, KPK ada oknum tidak terhormat. Setelah itu TNI juga ada oknum yang tidak terhormat, kan begitu. Nah kalau kalian satu pun kurasa nggak ada yang terhormat. Pekerjaan kalian itu aja, bikin rusuh aja. Apa bisa kalian dibilang terhormat kalau bikin rusuh? Mau. Ya, people power. Kalian mencoba untuk menarik simpati masyarakat dengan kata-kata people power. Amin Rais jatuh dengan kata-kata itu. Dia ngomongin people power, ya kan, ditendang dari PAN. Ngomongin lagi people power, dibuang dari Partai Umat. Sebentar lagi dibuang itu sama keluarganya sendiri. Nggak aja, ya. Jangan mengatasnamakan masyarakat, ya. Kalian bilang lagi, apa yang kita takutkan dari Jokowi sekeluarga? Kita menjadi rakyat jangan pengecut. Ini adalah the end of Joko Widodo. Ini adalah akhir dari era Joko Widodo. Kok bisa kau bilang kayak gitu? Sementaranya anaknya wakil presiden. Ngomongmu itu ya kalapa, lapek. Nggak ngaca dulu kau. Joko Widodo itu anaknya itu jadi wakil presiden. Nah kau, jangankan anakmu, kau aja pun nggak jadi apa-apa. Inilah orang ini ya kan, rajin-rajin berkaca. Makanya sebelum podcast, bikin kaca dulu depan muka kalian itu. Latiung. Apa latiung itu, Bu? Latiung itu apa ya? Itu sejenis buah-buahan ya kan, yang bisa dikatakan, nggak tahu aku sampai sekarang buah-buahan itu masih bermanfaat atau tidak, kan gitu kan? Itu istilah saja, apalagi anak Siantar tahu itu masalah latiung itu. Begitu jatuh ke sungai, tatis, medikdik. Tahu kalian medikdik jatuh ke sungai,
Setelah itu terbawa arus. Ini kawan ini kan terbawa arus ini sekarang. Jauh kali sampai ke rumahnya Rizik Syihab. Jauh kali kau terbawa arus, bah. Ya, itu dia. Ya, jadi dia ini berusaha untuk menciptakan mindset di tengah-tengah masyarakat. Ya, bagaimana supaya kepolisian itu apapun yang mereka lakukan tidak mereka percaya. Penelitian dari kepolisian mereka tidak percaya. Gitu loh. Ya, itulah jahatnya orang ini. Gak tau lah jahat atau bodoh. Next. Dalam hal ini kami menyatakan ya, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rizwan akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Ada beberapa referensi ahli digital forensik internasional. Dan itu prosesnya gak cuman datang jam 10 kemudian jam 12 sudah pulang. Ya, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi sekali lagi kita juga menyampaikan bahwa kami siap. Coba ya, apa dibilangnya? Kalau ahli digital forensik dari kepolisian kami tidak akan percaya. Kalau bisa ya ahli digital forensiknya dari luar negeri. Kok jadi kau yang ngatur? Woi telur bebek. Kok jadi kalian yang ngatur? Sekarang begini, masalah ini sudah dilimpahkan kepada kepolisian. Ya orang itu yang kerja, kok jadi kau yang ngatur. Mau 500 miliar pun uangmu untuk membayar digital forensik mau dari negara mana? Singapura, Amerika Serikat, Belanda, Zimbabwe, Korea Utara. Mau kau minta pun juga 100 miliar ya atau 100 triliun atau 11.000 triliun kayak yang dibilang si Rismon itu, untuk nyogok Kim Jong Un. Biar dia yang beda sendiri. Kau kira bisa diizinkan kepolisian? Oh, enggak. Siapa kalian ngatur-ngatur negara ini? Siapa kalian yang ngatur-ngatur institusi kepolisian? Ya kan? Kalian itu selalu berusaha untuk merusak citra kepolisian. Udah ku bilang kalau kepolisian itu institusi yang terhormat. Ya, kalaupun ada yang berbuat tidak terhormat itu hanya oknum. Kalau dibandingkan kalian satu pun gak ada yang terhormat. Seperti ku bilang tadi, gimana? Ya, kalian sosok gak percaya sama kepolisian. Kami gak ada yang percaya sama kalian. Banyak kali gaya Roy Suryo. Kalau perlu kita datangkan dari luar negeri. Ada rupanya uangmu. Enak aja. Dan mereka katakan katanya apa? Kita bersedia kok patungan. Kalau adanya uang kalian ya, nggak bikin rusuh kayak gini kalian. Karena nggak adanya uang kalian makanya merusuh kalian. Biar dapatan. Jadi ada sebuah video biar tahu kalian dikirim sama seorang netizen ya. Waktu dia jadi Menpora, datang ke menjumpai Bapak Joko Widodo. Waktu itu Bapak Joko Widodo masih jadi gubernur ya kan. Ditanya wartawan, Pak, kenapa Bapak seperti seolah-olah melanggar protokoler? Kenapa menteri yang mendatangi gubernur kan begitu? Apa dibilangnya? Ya karena saya anggap Bapak Joko Widodo ini seperti kakak saya sendiri. Kau nganggap dia seperti kakak sendiri. Tapi beliau nggak nganggap kau sebagai adik sendiri. Makanya kau sakit hati. Mana sudi Bapak Joko Widodo punya adik yang nggak hafal Pancasila. Mana suka Bapak Joko Widodo punya adik yang nggak hafal lagu Indonesia Raya. Mana sudi beliau itu punya adik yang makan dari uang panci. Ya kan, mana sudi. Ya kan, itu Bapak Joko Widodo kami itu yang terhormat itu. Sukamu, kalau kamu nganggap dia kakak, ya anggaplah dia sebagai kakak. Kalau dia akan pernah dianggapnya kau adiknya. Meleset kau Roy, meleset.
Aduh, lagi. Seru ini, seru. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh. Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati, para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya, dan pasti 11.000 triliun persen palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan supaya Belum ada orang nanya kok sampai 11.000 triliun, kan maksudnya 100% aja bisa. kan dramatisir Itu sama penekanan aja. biar viral. biar viral. Banyak konten kreator di sini Pak. Bahasa akademiknya 100% ya. Bahasa viralnya YouTube-nya 11.000 triliun persen biar Dari kantong kiri ya. Iya. Atau kanan. Apa dibilangnya tadi ya, bahwasanya ya sebaiknya kita ya lawyer tolong dipastikan supaya digital forensik dilakukan di tempat-tempat yang mereka sendiri gak bisa intervensi. Kalah apa? Entah apa yang kau bilang itu. Apalagi dibilangnya, ya menurut saya Joko Widodo bukan hanya bisa diadili, tapi juga dipenjara. Gak terbalik itu. Sekarang udah gini kalian. Udah gemetar. Sedangkan kawanmu aja dipanggil kemarin itu langsung ngaku-ngaku dia ditabrak motor. Itu masih tahap pemeriksaan. Kurasa kalau di ruang sidang itu mencret itu dalam celana itu. Rismon, banyak kali ceritamu. Bapak Jokowi harus dipenjara, diasingkan. Kau yang diasingkan ke planet Pluto sana. Tapi ongkos sendiri. Kau kira ini zaman penjajahan? Kau hidup tahun berapa? Kau kebanyakan baca buku sejarah kau. Jadi nggak bisa lagi kau lihat masa depan. Diasingkan. Yang cocok diasingkan itu biasanya itu tahanan politik. Satu-satunya tahanan politik yang ngaku tahanan politik itu cuman Hasto. Jadi cuman Hasto yang layak untuk diasingkan. Karena cuma dia satu-satunya tahanan politik yang masih disimpan negara ini. Diasingkan BBM. Muncungmu itu kalau ngomong dipenjara banyak kali gayamu, kau yang sebentar lagi masuk. Gol kau sebentar lagi gol. Aduh. Lanjut. Ya. Tapi sedikit Pak. Ya. Jadi tadi Bapak bilang datang jam 10, pulang jam 12. Iya. Apakah itu indikasi perlakuan istimewa? Iya dong. Loh iya, masuk aja mobil bisa masuk ke ruang SPKT. Oh iya. Biasanya kalau kita jauh ya. kita parkirnya dan disambut. ya disambut. Kita tuh nggak pernah dari itu. Iya, dan itu sebenarnya biasanya masuk bukan dari pintu situ, masuk tuh dari pintu kiri, itu masuk dari pintu belakang gitu. Itu salah. Perlakuan istimewa ya di Polda Metro Jaya. Nggak boleh itu. Kita harap tidak ada perlakuan istimewa lagi di kedua, ketiga, dan seterusnya. Satu lagi, tidak boleh ada diskriminasi atau bahkan tidak boleh ada kriminalisasi. Iri mereka gara-gara Bapak Joko Widodo disambut di Polda Metro Jaya.
Ya beda kelas sama kalian. Beda level itu, Pak. Iya kan? Baru ini presiden ke-7. Nah, kau siapa? Kau kan pernah di penjara. Egy Sujana juga pernah ditahan. Beda dong perlakuan sama seorang presiden dan juga mantan narapidana. Beda. Beda respon, beda. Ya kan? Kalau masalah pintu masuk, ya, kau bilang biasanya dari sebelah kiri, kenapa dari belakang? Sekarang begini, ya kan, di sebelah kiri itu kan banyak wartawan, ya. Jadi Bapak Joko Widodo itu tidak mau terganggu konsentrasinya atau tidak mau ya memberikan keterangan atau pernyataan sebelum semuanya selesai. Jadi orang ini begitu, hal-hal receh pun jadi perhatian. Mau masuk dari pintu kiri, mau masuk dari pintu kanan, mau dari belakang, mau dari dapur, mau dari atas, diturunkan dari helikopter. Apa urusannya? Yang penting nyampe laporan itu. Udah nyampe. Sudah ada daftar terlapor, selesai. Masalah receh pun juga kalian pertanyakan, disambut. Wajar disambut, ya kan? Beliau itu presiden 2 periode, sedangkan presiden yang cuma 2 tahun juga disambut. Apalagi presiden 2 periode. Nah, kalian siapa? Siapa kalian? Tapi kalau itu kan langsung kalian bilang, iyalah, Listio Sigit itu kan anak buahnya. Listio Sigit itu yang nunjuk Bapak Jokowi. Makanya Roy Suryo jadi presiden kau. Biar bisa kau pilih Kapolri menurutmu yang siapa yang pantas. Contohnya, ya kan Rizal Fadila, itulah bikin Kapolri. Walaupun nggak pernah masuk polisi, bikinlah itu jaga Kapolri. Alah, ya alah, Roy. Ada aja perlakuan istimewa. Ya istimewa lah ya. Orang istimewa harus diperlakukan istimewa. Nah, sampah memang harus diperlakukan seperti sampah. Mana pernah ada sampah diperlakukan istimewa? Siapa rupanya sampah, Bung? Ya ada lah. Sampah negara. Sampah negara, Bung, berarti lebih parah daripada sampah masyarakat. Betul. Di atas sampah negara apa lagi, Bung? Sampah dunia. Jangan-jangan mereka-mereka yang sampah negara ini lama-lama jadi sampah dunia ini. Aduh, nggak ada habisnya ya kalau ngomongin orang ini. Next. Teman-teman benar. Ya. Waktu datang nanti Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Ya, iya. Dan katanya itu rental. Nama sebuah perusahaan. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. Istrinya Bobi. Ini fakta. Istri dari Gubernur Sumatera Utara. Istri dari Gubernur Sumatera Utara aktif. Iya. Jadi nggak berhenti berbohong kalau udah pensiun. Sekali sudah bohong akan tetap ditutup ya. Ketagihan. Apa dipermasalahkan? Dipermasalahkan lagi mobilnya Bapak Joko Widodo. Coba. Orang perhatian itu ke laporannya, bukan ke plat nomor polisinya. Ya kan? Sekarang dibilang katanya itu rental. Rental dari mana? Rental dari perusahaan putrinya, anaknya Bapak Joko Widodo, Putri Kahiyang. Salah rupanya rental dari perusahaan anak sendiri. Salah rupanya. Sedangkan kita contohnya pakai mobil anak kita, ya kan, kita isi minyaknya itu. Dek, papa pakai ya mobilmu ya, Dek, nanti papa isi minyaknya. Ya, papa pakai aja, kan begitu. Ini apalagi putrinya sendiri, coba. Punya perusahaan. Jadi sebetulnya inilah bodohnya orang ini, betul. Yang kalian pertanyakan bukan Bapak Joko Widodonya, kan begitu. Yang kalian pertanyakan perusahaannya itu kenapa tidak bayar pajak? Kalau bicara perusahaan, ya, itu kan berbicara korporasi, ya. Walaupun itu
punya anaknya Bapak Joko Widodo. Tapi kan ada direksi, ada manajemen yang mengatur semuanya. Kan begitu. Yang kau pertanyakan bukan Bapak Joko Widodo, yang kau pertanyakan bukan Putri Kahiyang, yang kau pertanyakan itu manajemen atau direksi yang menangani masalah mobil. Kalau mau kita perdalam kalapa, coba bayangkan. Makanya aku bilang suka kali orang ini hal-hal receh gitu. Ya biasalah, kalau recehan itu ya kan gabungnya sama recehan. Dan juga recehan juga yang bahas-bahas masalah receh. Isu ijazah Joko Widodo ini, ya isu ijazah palsu. Apa enggak receh ini? Receh ini. Orang udah bicarakan masalah penelitian ke bulan. Orang sudah mempermasalahkan bagaimana caranya nyampe ke matahari tapi nggak kebakar. Orang mempermasalahkan kenapa Pluto lama-lama nggak jadi planet. Nggak merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Ya kan begitu. Sekarang begini, galaksi Bima Sakti. Apa namanya? Tata Surya. Biasa, keselio lidah. Anak buahnya Bapak Prabowo kan juga keselio lidah. Ini masalah mobil pun juga kau pertanyakan. Sekalian aja kau catat nomor polisinya berapa, kau belilah togel. Mana tahu keluar. Ya, udah jelas. Ya, jadi aduh, kok bisa ilmuku lebih dalam dari kalian ya? Nggak ngerti aku. Aku nggak profesor, nggak doktor aku. Tapi untuk menganalisa hal-hal seperti itu ternyata nggak butuh seorang dokter ya. Ternyata menilai kalian itu ternyata nggak harus orang-orang yang tingkat akademinya itu selevel dengan kalian ya. Anak SD berarti bisa juga mengomentari kalian. Masalah mobil, tanya sama manajemen, tanya sama direksi, kenapa mobilnya itu mati pajaknya, kan begitu. Dan itu kan nggak tahu juga mati pajaknya, mungkin baru 2 hari ya kan. Kenapa nggak dibayar pajak? Lupa. Kenapa lupa? Karena nggak ingat. Kenapa nggak ingat? Ya karena lupa. Ya, ini hari Jumat loh. Kenapa nggak langsung dibayar kemarin? Ya mati pajaknya hari Sabtu. Terus hari Sabtu Samsat tutup. Nah jadinya Minggu juga tutup. Jadi solusinya ya udah dimundurkanlah 1 hari. Kenapa nggak hari Jumat kau urus itu biar nggak lewat tanggalnya? Udah aku bilang tadi lupa. Udah mutar-mutar di situ aja itu nanti. Masalah itu pun juga. Aku bilang dulu sama kalian, coba periksa dulu mobil orang ini satu-satu ya. Ada nggak orang ini yang pajaknya mati? Nggak yakin aku, nggak ada yang mati pajak. Ada aja itu. Oke, next. Satu kata yang terakhir, yang penting adalah kejujuran. Dan kalau memang kejujuran itu tidak bisa diungkap di sini, ya, memang kami rela untuk melakukan ini semua. Dan insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita semua. Terima kasih. Yang penting utama adalah kejujuran. Kalau nggak jujur, Roy, itu pancing nggak bakalan hilang. Maling mau ngomongin kejujuran. Baru ini ada maling ngomong jujur. Kemarin begitu juga masalah undang-undang ITE. Kau bikin video editan ya. Stupa ya berbentuk wajahnya Bapak Joko Widodo. Kemarin kau bilang itu kau ambil dari punya orang. Rupanya setelah diteliti forensik, punya kau rupanya kau yang bikin. Jujur, ngomongin jujur sekarang kau. Lapek pulut, kalapa, telur bebek sama kau. Banyak kali gayamu jujur dan kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama-sama dengan kita. Nggak usah bawa nama Tuhan. Baru ini ada bandit, ya kan? Bandit beraksi, bawa nama Tuhan. Mana pernah maling mau maling? Ya Allah, dengarkan doa saya supaya semua yang tidur yang di rumah itu terlelap, biar aku boleh lancar untuk maling rumah orang itu. Mana pernah? Ya Allah, aku pengen memfitnah orang itu. Tolong dulu supaya orang-orang ini semuanya percaya dengan fitnah. Mana ada? Gak usah bawa nama Tuhan lah.
Sedangkan aku juga yang membawa, yang apa namanya, yang berusaha untuk melawan hoax, nggak pernah aku bawa nama Tuhan. Ini manusia pembawa hoax, pembuat hoax, bawa nama Tuhan. Malu dulu kau itu. Ya, jadi ada istilah Jawa. Ya, ini bahasa Jawa yang diadopsi ke dalam bahasa Batak. Bahasa Jawanya ini seperti ini, ya. Joloni dilet majuli pamangan baru pia sama katai. Ngerti artinya? Joloni dilet maju pamangan baru pia sama katai. Bukan makatai ya, makatai ya. Artinya apa? Lidah itu, ya, mulut ini maunya dibersihkan dulu, ya, baru kita ngomong. Ya, dibersihkan dulu gini caranya, Roy. Baru ngomong. Pastikan dulu mulutmu itu bersih, baru menceritakan kejelekan orang gitu. Kok jadi kayak orang bodoh aku gitu? Ya, itu artinya apa? Bercermin dulu kau sebelum kau ngomong kau gitu, ya. Next, lanjut lagi, ya. Pokoknya kita kupas tuntas. Aduh. Ya. Nah, di kesempatan ini saya ingin menegaskan lagi bahwa menarik ini. Jadi ada seorang yang kemarin menjadi pemicu ini muncul semua, yaitu kader dari Partai Sebar Ijazah itu, ya, dari PSI itu, namanya Dian Sandi Utama. Masuk jebakan dia. Saya memang di salah satu siaran live itu mengatakan dia memastikan bahwa itu asli, dan itu dikatakan dari Jokowi, ya. Nah, dia bantah ini dalam tweetnya yang terbaru. Saya tidak pernah mengatakan itu dari Jokowi. Bagus, ya, karena di diskursus bersama Dr. Resmond, saya paksa dia untuk mengatakan itu dari mana. Itu bukan dari Jokowi. Berarti hoax. Kalau itu dia mengatakan asli, gitu loh. Dan kalau selama ini kemudian disalahkan, kami ini menganalisis, ya, Dr. Resmond, saya menganalisis ijazah yang salah, ya. Nah, berarti ijazah yang salah itu dia yang nyebarkan. Masuk perangkap dia. Apa katanya? Masuk perangkap. Kalian yang masuk perangkap. Blok. Kok kasar kali kau pun. Ibloknya aku bilang, jaga sembung bawa golok. Iya kan? Apa sambungannya, Bung? Gak nyambung, sunblock. Sekarang begini, ya. Kemarin kalian keluar-keluar, ya. Selalu mengatakan ijazah Jokowi palsu, ijazah Jokowi palsu. Menurut dokumen yang kalian punya, dokumen yang kalian comot-comot dari media sosial. Kemarin kan kau juga, Roy Suryo, mengatakan, enggak, saya enggak dapat ini dari media sosial. Ujung-ujung kau ngaku. Semakin terjepit kau, ya. Karena Bapak Joko Widodo sudah melapor ke polisi, barulah kau ngaku. Iya, sebetulnya saya mendapatkan dari media sosial. Nah, kalaupun contohnya kami salah dalam melakukan analisa, yang harus dikejarnya harusnya Dian Sandi Utama, yang mengupload pertama kali ijazah Bapak Joko Widodo. Kok buang bola kau? Kok buang bola? Banyak kali. Ada aja kalian. Next. Lama lagi, Bos. Ada sarannya nggak buat Presiden Prabowo? Presiden Prabowo sekali lagi saya sarankan Pak Prabowo Subianto. UGM ini kan bukan pemilik otoritas tertinggi dalam autentikasi ijazah ini, ya. Mereka mengeluarkan bukan berarti statement mereka mengatakan bahwa ini asli terus selesai di situ. Ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi punya ahli di sana. Coba verifikasi statementnya para petinggi UGM itu. Bagaimana kalian merekonstruksi para ahli Kementerian Sains dan Teknologi itu merekonstruksi lembar pengesahan yang sangat cantik itu? Jangan bohong, ya. Dan bisa itu Prabowo. Iya, Pak Prabowo perintahkan, dan jangan sampai
kementerian tersebut ya menipu peradaban lagi. Kemarin ngadu-ngadu sama Rizik Syihab. Setelah itu sama Sri Sultan Hamengkubuwono. Sekarang ke Bapak Prabowo. Siapa kalian? Hah? Siapa kalian? Mendesak Bapak Prabowo untuk ikut campur dalam masalahmu. Lapet. Lapet pulut. Kelapa gongseng. Udah makin ngawur orang ini, Bang. Ya, apa dibilangnya? Ya, jangan pikir bahwasanya se-Universitas UGM itu adalah salah satu atau satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dengan autentikasi masalah ijazah ini. Masih ada kementerian di atasnya. Gue bilang sama kok ngerti jalur nggak ngerti SOP nggak sih? Semua universitas perguruan tinggi itu semua di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Semua SD, SMP, SMA di bawah Kementerian Pendidikan Dasar. Ya, sekarang begini, kutanya dulu sama kau, ya, yang mengeluarkan ijazah itu, ya. Itu perguruan tinggi atau kementerian? Kutanya dulu sama kau. Kalau memang betul katakanlah kementerian, ya kan, kementerian, ya paling tinggi, ya otoritas tertinggi di pendidikan itu adalah kementerian, ya. Sekarang pernah nggak kau tengok ada ijazah yang mengeluarkan kementerian tapi nggak ada universitasnya? Bikin malu aja kau. Kalah apa? Nggak aja kau ini. Makin sesat orang ini. Gitu loh, menyesatkan yang tersesat. Udah tersesat, disesatkan sama orang yang sesat. Inilah orang-orang yang percaya dengan perkataan orang ini. Orang sesat, disesatkan sama penyesat, yang sebetulnya penyesat ini pun sedang tersesat. Makin parah lah ketersesatannya. Alah, mau ku suruh pula Bapak Prabowo campur tangan. Sedangkan Bapak Prabowo kemarin waktu di pidatonya itu mengatakan, apa orang ini mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi? Ku bilang sama kau, ya, kalau ijazah Bapak Joko Widodo, Presiden 2 periode, ya, itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Yang perlu kau pertanyakan itu ijazahnya presiden yang pernah 2 tahun. Maksudnya gimana ini, Bung? Siapa orangnya? Gak tahu aku siapa orangnya. Kok melebar kemana-mana, Bung? Lebih baguslah asabulus gitu loh. Kalau bahasa Jermannya biar sekalian. Asabulus. Itu bahasa Jerman itu. Ya, jadi sambil nonton Opung Parbella ini, ya kalian pasti akan belajar bahasa-bahasa internasional. Tadi udah keluar satu kan bahasa Latium. Kalau Latium itu tadi bahasa Skandinavia itu. Sekarang Asabulus. Ya, itu bahasa Jerman, ya. Artinya biar kapok sekalian gitu loh. Kayaknya kalau untuk yang ini pun kayaknya kami kurang percaya sama Mupung. Ya kalau nggak percaya lihat aja di Google Translate. Oke, lanjut ya. Mana lagi nih? Ini bab terakhir dari dinasti Joko Widodo. Jangan biarkan kita jadi negara pengecut hanya karena takut sama satu keluarga itu. Ya, memang siapa mereka itu? Ya, nenek moyang saya tewas untuk kemerdekaan Indonesia. Memang nenek moyangnya tewas enggak? Belum tahu saya. Belum tahu kan? Ini kalau dinasti berarti tidak satu orang dong. Ya, iya dong. Nanti kita buka lagi buku apa itu. Rasis dia kan. Coba apa dibilangnya? Nenek moyang saya tewas untuk ya bangsa ini. Runut dulu ke atas ya.
Ingat, ku bilang sama-samamu ya, semua nenek moyang orang di Indonesia ini, ya, itu punya andil dalam perjuangan. Ya, kau kira cuma nenek moyangmu aja yang punya andil atas kemerdekaan bangsa ini? Emang nenek moyangmu aja yang tewas? Nenek moyang orang Jawa nggak tewas, nenek moyang orang Ambon nggak tewas, nenek moyang orang Papua nggak tewas, bahkan nenek moyang daripada saudara kita Tionghoa juga tewas. Cuma nenek moyangnya orang Yaman aja yang nggak tewas gara-gara memperjuangkan bangsa ini. Hah? Itu dia. Makanya jangan aduh. Kenapa menyerempet-nyerempet kok ke situ? Kemarin kau bawa Batak melawan Hercules. Ku bilang sama kau, kami sebagai orang Batak, nenek moyang kami tewas untuk bangsa ini. Ya, sebagai orang Jawa tewas untuk apa? Jangan tewas lah. Gugur. Kau pun juga pilih nama, pilih kata-kata nggak beres kau. Bukan tewas, Rismon. Gugur. Perbaiki dulu tata kelola bahasamu itu. Tewas. Gugur, Rismon, gugur. Kalau nenek moyang kau orang Batak jelas gitu. Kau mana? Nah, ini yang paling kelihatan. Apa dibilangnya? Ya. Nanti kita bongkar lagi masalah Fufu Fafa. Jadi udah jelas motivasi orang ini memang betul-betul merusak citra, menghancurkan citra Bapak Joko Widodo bersama keluarganya. Ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Ganyang Firza Husein, ganyang Firza Husein sekarang juga. Firza Husein. Ada kau belajar lagu itu sama Rizik Syihab kemarin? Jangan kau kayak gitu, Rismon, ya. Jadi udah ketahuan ya, udah saya kelihatan ya motivasi orang ini terbersit dan juga tersirat dari kata-kata si Rismon bahwasanya ya. Jadi seolah-olah begini, kalau misalnya ijazah palsu ini isunya gagal, maka mereka akan masuk ke Fufu Fafa. Kau tengok dulu orang ini dua, tengok dulu ini Rismon. Satu Bapak Prabowo, satu Bapak Jokowi. Masih kompak orang itu. Alah. Sampai kali aku ngeliat kau bicara, bah. Oke? Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Mudah-mudahan ya, kalian jangan pernah mau disesatkan sama orang-orang tersesat. Biarlah mereka menyesatkan pikiran-pikiran tersesat dari orang-orang tersesat, supaya mereka sama-sama tersesat di jalan yang sesat. Ya, jangan mau kita disesatkan mereka ya. Salam NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita simak bersama ulasan dari Opung Parbelak. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat koclak. Selalu mengocok perut kita semua. Jadi, walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tapi kita tidak pernah merasa bosan. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jarang loh yang isinya daging semua kayak gini. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang kekonyolan demi kekonyolan yang muncul dari pihak-pihak yang terus-terusan menggulirkan isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo dengan tokoh-tokoh sentral seperti Rismon, Roy Suryo, dan sekutunya. Kali ini, mereka tidak hanya terus menyebar keraguan terhadap dokumen negara, tetapi juga mencoba memframing kepolisian sebagai alat kekuasaan yang tidak kredibel, dan bahkan mengusulkan audit forensik dari luar negeri, dari Singapura sampai Korea Utara. Gilanya, mereka menyebut istilah people power, seolah-olah itu mantra sakti, padahal nyatanya cuma bikin geli telinga rakyat waras. Opung membuka ulasan dengan satire yang menusuk namun tetap lucu, mempertanyakan kondisi Rizal Fadilah yang katanya terluka. Kepalanya doang yang nongol, mana tangannya, mana kakinya,
tunjukin ronsennya kalau memang patah tulang, sindir Opung. Ini adalah bentuk skeptisisme sehat dalam komunikasi politik, yang dalam kajian komunikasi disebut sebagai critical discourse. Opung memposisikan dirinya dan para penonton sebagai publik cerdas, yang tak bisa dibohongi oleh narasi dramatis tanpa bukti. Dalam bagian yang paling mengocok perut, Opung membongkar kegagalan logika di balik seruan untuk mengganti forensik digital lokal dengan ahli internasional. Mau dari Singapura, Zimbabwe, sampai Korea Utara pun, siapa kalian yang ngatur institusi negara? Tanya Opung, dengan gaya khas rakyat yang tidak takut-takut bicara gamblang. Disinilah terlihat analogi kuat antara negara dan rumah tangga. Seperti kata pepatah, rumah tangga tak bisa dipimpin oleh tamu. Kalau kalian bukan pemilik rumah, jangan sok ngatur-ngatur dapurnya. Lebih lanjut, Opung dengan sengaja menyindir istilah people power sebagai upil power atau people power. Sindiran yang tidak hanya lucu, tapi juga mengingatkan kita pada kritik retoris terhadap euforia gerakan massa tanpa arah. Dalam teori politik modern, people power bukanlah solusi sembarangan, apalagi jika digunakan untuk menggulingkan sistem sah berdasarkan hoax. Kita belajar dari sejarah bahwa revolusi yang dibangun di atas dusta hanya akan melahirkan rezim yang lebih berantakan. Kritik Opung terhadap upaya membandingkan Presiden Jokowi dengan mantan napi juga menjadi highlight yang mengundang tawa dan perenungan. Kau itu siapa? Jokowi 2 periode presiden, kau mantan tahanan, jangan disamain jalur masuknya ke Polda. Ini adalah pengingat akan pentingnya struktur sosial dan hierarki simbolik dalam kehidupan publik. Dalam analisis sosiolog Pierre Bourdieu, ada kapital simbolik yang melekat pada jabatan. Dan ini tak bisa disamakan dengan sembarang orang, apalagi yang rekam jejaknya justru negatif. Puncak kekocakan muncul ketika Opung menanggapi tuduhan bahwa mobil Jokowi belum bayar pajak. Coba kalian tanya dulu mobil kalian, ada enggak yang mati pajaknya? Kalau ada, belilah nomor polisinya, siapa tahu bisa keluar togel. Sindiran ini mencerminkan penggunaan humor sebagai senjata dalam politik. Bukan sekadar untuk tertawa, tetapi juga membongkar kepalsuan logika lawan. Ini sejalan dengan fungsi humor politik ala George Orwell. Setiap lelucon adalah revolusi kecil. Tak hanya berhenti di isu kendaraan dan ijazah, Opung juga membahas istilah-istilah aneh seperti fufu fafa yang katanya bakal jadi rencana selanjutnya jika isu ijazah gagal. Di sini, Opung menggunakan teknik absurd reduction, yaitu menyederhanakan gagasan yang kompleks hingga tampak konyol agar publik melihat betapa tidak logisnya. Fufu Fafa dijadikan simbol bahwa kelompok tersebut kekurangan isu substansial, dan kini hanya mengandalkan sensasi murahan. Opung juga menyinggung soal pernyataan nenek moyang saya tewas demi bangsa ini dengan sangat kritis. Nenek moyangmu tewas, nenek moyang orang lain enggak? Tanya Opung. Ini bukan sekadar pembelaan atas pluralitas sejarah, tetapi juga teguran keras terhadap narasi sejarah yang eksklusif. Dalam prinsip historiografi modern, sejarah bangsa adalah milik kolektif, bukan milik satu etnis atau kelompok tertentu. Ujung-ujungnya, semua ini mengarah ke niat busuk kelompok tertentu untuk merusak citra Presiden Jokowi dan keluarganya. Dari isu ijazah, lalu ke mobil, lalu ke dinasti politik, hingga menyerempet ke presiden berikutnya. Semuanya seperti benang kusut yang dibelit sendiri oleh para penyebar hoax. Maka tidak heran jika Opung menutup dengan pesan sederhana tapi kuat. Jangan mau kita disesatkan oleh orang-orang tersesat. Oh, bagaimana menurut kalian? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan Opung? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.